teman-teman, selamat datang di podcast Harley Talk. Di sini, perkenalkan namaku Hanum Fauzia. Kami akan podcast singkat atau berbincang-bincang santai aja bersama teman saya, Berli Erlia. Nah, jadi podcast kami ini akan mengangkat tema angkatan 2025 adalah bahan percobaan kurikulum merdeka. Nah, untuk lebih lanjutnya, jangan lupa tonton podcast ini sampai selesai. Ini dia podcastnya. Di sini aku mau nanya nih ke Berli dulu ya. Menurut Berli, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Berli tentang kurikulum merdeka? Dan juga apa yang terlintas waktu dengar kalimat angkatan 2025 adalah angkatan bahan percobaan kurikulum baru. Jadi kayak, bahan percobaan tuh kayak seolah-olah kita dicoba untuk kurikulum baru. Berarti istilahnya kalau misalkan kurikulum di kita itu bagus, bakal dilanjutin untuk tahun-tahun selanjutnya. Kalau jelek berarti dihilangkan. Kita dapat jelek dan dapat buruknya juga langsung sekalipun. Nah, apa kalau menurut Mirni? Jadi kalau menurut aku tuh ya, kan waktu SMP dulu itu kan masih pakai kurikulum K13 kan ya. Mungkin di pikiranku tuh masih sama, bakal kayak SMA tuh ternyata masih pakai IPA IPS gitu. Nah, awalnya itu kan kelas 10 emang belum dibagi jurusannya kan. Iya. Nah, terus kayak ada apa ya? Kayak ada berita-berita gitu kan, bakal ada kurikulum baru merdeka gitu. Pas waktu naik kelas 11 ini kayak udah kita gak bakal ada penjurusan lagi ke IPA IPS gitu, bakal langsung sesuai ke cita-cita gitu. Berarti di sini tuh kayak sisi positifnya tuh di kelas 11 ya, terutama pas waktu kenaikan kelas nih. Kalau kita bahas, berarti tuh kita bakal kayak udah bisa mateng gitu. Jurusan ini tuh bisa menentukan kalau misalkan kamu mau ke teknik, contohnya kita kelas teknik ya, berarti kamu harus ngambil pelajaran ini. Jadi nanti pas waktu kita udah kenaikan kelas, kita tinggal mikir kita mau kemana, mau ngambil teknik apa gitu. Tapi kalau di kelas 10 kayak, kalau menurutku ya, kelas 10 tuh berarti kita balik ke SMP nggak sih? Semua pelajaran itu dipelajarin. Dan kalau di kelas 10 tuh dari kelas 10 1 sampai kelas 10 itu capeknya semua sama, karena semua dipelajarin kita itu sama. Tapi kalau di kelas 11 ini sama kelas 12 lain, karena kita ada jurusan masing-masing. Tapi tingkat kesuksesan. Susah juga buat orang yang belum matang punya gitu mindset, ya. mau Iya, kita tuh mau kemana? jadi apa sih, mau kemana? Iya. Jadi kan masih ada tuh banyak yang bingung, aku tuh mau jadi apa ya nanti ke depannya. Jadi ada juga yang susah gitu kan, bingung ngambilnya. Di Kita situ juga kalau permasalahannya. mikirin tentang kita mau kemana tuh kayak 1 tahun tuh nggak cukup nggak sih teman-teman? Kayak wah kemana ya itu juga masih ganti-ganti, iya, bahkan udah di kelas 12 ini pun kayak masih aku salah jurusan, aku takut gimana. Masalah lain nggak sih? Jadi kayak masalahnya tuh kita istilahnya di sini kita udah kayak masuk ke kuliah nggak sih, karena kita belajarnya kayak gini gitu, khusus untuk teknik contohnya. Gimana besok kalau kuliah gitu? Sebenarnya kita banyak ngeluh ya di sini. Apalagi dengan mata pelajaran yang menurutnya susah nggak sih kalau sesuai nggak nyangka banget kayak gitu. Nah, BTW kan kita ini kelas teknik ya, kelas yang kata guru itu sebagai kelas pilihan. Berli punya ini nggak sih kayak pelajaran yang pelajaran ini kayak berat banget, aku bisa tapi harus pelan-pelan gitu, punya nggak sih? Ada banget. Aku suka ngitung, tapi kayak buat ngafalin tuh susah gitu kan. Kayak pelajaran matematika minat, matematika lanjut itu, terus matematika umum, apalagi kimia. Kayaknya kayak apa ya? Beban sih, tapi ya harus gimana harus lagi? Jalan karena teknik gitu. Iya. Kalau aku sendiri nih ya, kalau di kelas teknik sendiri tuh ya kayak kita tuh langsung dihajar sama rumus-rumus gitu loh. Pertama fisika, bener nggak? Kimia pun double, harus ngapalin nama unsur sama rumus-rumusnya. Yang ketiga ada matematikanya pun ada 2. Semua pakai rumus, nggak ada yang nggak pakai rumus. Apalagi kalau pelajarannya habis matematika minat, tiba-tiba kimia nanti habisnya itu kayak udah tabrak banget sih itu. Yang paling berkesan hari Kamis nggak sih? Kelas 11 hari Kamis kita itu pelajarannya ada full ngitung. Matematika. Pertama tuh ya matematika minat, langsung kimia,
fisika, bahasa Inggris. Semua jadi satu di hari Kamis. Itu sih. Itu kayak udah bener-bener berat banget itu. Capek banget. Nah, sekarang kita bakal bahas suka duka nih selama kurikulum merdeka. Kan kita udah hampir 3 tahun ya, kita udah mau lulus, kita udah kelas 12. Ada nggak sih suka duka selama kurikulum merdeka? Ya dari sukanya dulu ya. Iya. Kurikulum merdeka ini kayak dalam saat seminggu pelajaran tuh ternyata ada project. Kita tuh kayak suruh buat project gitu Setiap kan. hari, Ya, setiap hari Jumat. Nah, di situ setiap angkatan juga projectnya ternyata beda-beda. Beda banget. Waktu kelas 10 kita kan projectnya bazar. Iya, bazar, terus pengolahan sampah. Kelas Yang 11 kelas itu 11 tuh penanaman di hidroponik. Ya, Kita kelas belajar 12 bercocok ini tanam. Kayak kita suruh buat baju adat kan Iya. ya, itu kalau menurut aku tuh seru banget. Kayak kita di situ kayak bisa kerjasama, ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Kalau dukanya Di itu rolling kayak- nggak sih? Iya, kayak pisah gitu sama teman-teman Kayak yang kita dari tuh kelas baru 10. 1 tahun ya kenal di kelas 10. Terus kita tuh udah mulai nih dapat rasa kekeluargaannya. Iya. Tapi ternyata kita harus dipisah karena mimpi kita semuanya tuh nggak sama. Itu sih paling Kayak sedih. kehilangan teman banget gak sih yang kayak udah sebangku, udah sefrekuensi Iya, gitu kan, kayak tapi ternyata di rolling. Walaupun ada juga yang misalkan udah di rolling tetap ketemu, jadi rasanya tetap beda karena iya. biasanya suasana kelas yang kalau setiap pagi ricuh, ada yang nyambut, ada yang tumben berangkat siang. Sekarang ya Kayak, diem, ya udah masuk aja, keluar aja gitu. Apalagi sekarang banyak banget ya kalau temenan gitu kayak kelompok-kelompokan gitu, nggak semua satu kelas nggak mau ditemenin. Iya. berteman gitu. Susah gitu. Nah, tadi kan itu ada suka duka dari Berli. Kalau menurut aku sendiri ya Ber, kalau suka tuh semuanya aku suka tentang kurikulum merdeka. Terutama aku paling suka di kelas 10. Aku paling berkesan banget tuh ya project tentang bazar. Karena apa? Karena iya. bazar tuh kan kita dulu kelas 10 pulang jam 4 nih ya, Iya. pulang sore banget. Biasanya kita ngelihat teman kita dari pagi sampai sore. Kalau di sekolah tuh rasanya bosan banget gak Iya, sih ngelihatnya ini terus. Tapi kalau udah di rumah kayak aduh, kayak pengen bisa nggak sih lebih lama lagi. Nah, dengan adanya bazar kan kita kan harus masak nih ya, harus masak, harus packing, itu kan di satu rumah bisa sampai malam gitu. Jadi kita punya kepuasan tersendiri gitu. Suatu pengalaman juga iya, nggak sih? pengalaman Kayak, kayak oh ternyata ribetnya orang jualan tuh kayak gini loh teman-teman. Kita harus masak lebih awal, terus harus bangun pagi, harus bangun pagi, semuanya. nyiapin, susah banget. Sampai ingat gak sih? Aku deh, yang lebih tepatnya aku ya, pas waktu bazar pertama kali itu banget ya, terlambat sampai harus dihukum dulu. Gimana itu terus? Habis itu kan terlambat nih ya, itu udah ngebersihin sampah. Ini ngumpet-ngumpet dari belakang kelas itu biar bisa jualan karena saking excitednya mungkin ya sampai lupa waktu. Tapi itu pengalaman yang gak bakal Luar terlupakan biasa banget. sih ya. Kalau dukanya aku juga sama dukanya ini tentang di rolling, kayak aduh kenapa harus di rolling sih, kenapa nggak ini ya, kenapa nggak kita lanjut aja gitu loh belajar SMP biar nanti kita nentuin sendiri jurusan kita gitu. Itu yang buat Iya. sedih. Tapi Gimana lagi, udah ditutupin di balik ya. sedih itu juga ada dampak positifnya. Berarti Iya. kurikulum ini tuh bisa mematangkan kita untuk kita tuh kedepannya gimana gitu loh. Kita nggak perlu mikir oh ya berarti kalau misalkan aku mau ke kedokteran nih, Kayak aku lebih punya tujuan, lebih punya gitu tujuan kan, ya. gitu. Mempermudah Kesehatan, buat kuliah. jurusan bisnis, sosial sampai ke teknik gitu. Jadi kalau misalkan kurikulum ini nggak ada gitu ya, nggak ada rolling, kita juga bakal bingung nggak sih Ber, Iya. karena setelah kita lulus kita harus ngambil mau kemana? terus kita juga harus kayak ada kan suatu jurusan yang harus kita ngambil kursus dulu nih Iya. baru bisa ngambil gitu. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini kita bisa lebih berarti kita harus mantep nih. Kalau kita kan kelas teknik ya teman-teman, Kayak harus kita belajarin ini belajar nih, ini ya. berarti kita udah tahu gambaran teknik tuh berarti kayak gini. Kita nggak perlu lagi mikirin besok kita mau kemana, tinggal kita menentukan arah, kita mau ke univ mana dan kita mau ke ngambil jurusan apa kayak gitu teman-teman. Itu adalah asiknya dari kurikulum merdeka. Nah, yang terakhir ini kita mau kasih pesan untuk adik-adik semua yang dari kelas 10 ataupun kelas 11 ya. Untuk adik-adik kelas 10 terutama nih ya. yang Kan kalian mau masih memilih. mau memilih, kalian masih di masa santai nggak sih ibaratnya, Iya. masih santai bisa menikmati SMA kayak gini, kita bisa bebas gitu.
pesan untuk adik-adik kelas 10, besok kan kalian kelas 11 bakal di rolling. Kalian bakal ngerasain apa yang kita rasain waktu itu, sakitnya mungkin atau kelebayan kita yang kayak sedih-sedih kita, tapi itu memang kerasa banget. Kalian mungkin ngelihat kita bakal apa sih Ayu ini kok kayak lebay banget, tapi kalian bakal ngerasain. Pegang omongan ini. Jadi pesan dari kami untuk adik-adik kelas 10, kalian harus punya cita-cita, kalian harus mikirin dari sekarang kalian mau kemana, kalian mau jadi apa, kalian harus pilih. Karena kalau di kelas 11 itu kita bakal milih mapel, mata pelajaran sesuai dengan jurusan kita, biar kalian tuh kayak bisa menerima pelajaran itu kayak betul. Udah naik tuh nggak, ini pelajaran apa sih, kayak susah banget. Nah, kalian harus pilih sesuai minat dan juga kemampuan kalian. Kalau dibilang berat, ya mungkin berat, tapi ini itu masih permulaan ya, belum besok kita ketika udah jadi mahasiswa. Jadi kalian nggak usah ikut-ikut temen ya sekarang. Banyak banget gengsi, bener nggak sih? Kayak teman kita ke situ kita ngikut lah karena di kelas ini nggak ada temen. Iya, kalau nggak ada temen karena kayak kayaknya asik nih di sini nih gitu. Padahal itu bukan di kemampuan kalian gitu. Salah banget sih, salah banget. Itu kalian bakal nyesel di terakhir ya. Jadi pilihlah mata pelajaran sesuai yang kalian cita-citain. Kalau misalkan kalian mau jadi jadi pengusaha tambang gitu, kalian pasti harus ngambil jurusan teknik. Kalau di teknik itu mata pelajarannya tuh ada fisika, matematika, kimia. Terus sosiologi itu juga penting kalau kalian mau ngambil jurusan teknik. Kalau jurusan-jurusan yang lain juga banyak. Kalau di angkatan kita ada kedokteran, jurusan kesehatan gitu. Pendidikan juga ada, bisnis, sastra itu juga ada, itu lengkap banget. Jadi kalian saran dari kami harus pikir matang-matang, karena yang ngejalanin kita sendiri, teman kita tuh cuma sebagai penunjang gitu ya, biar kita punya semangat gitu. Tapi selebihnya kita bakal ngejalanin sendiri. Intinya balik sama diri sendiri ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah dengerin cerita singkat kita tentang angkatan 2025 adalah sebagai bahan percobaan. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang buruk sih, itu cuman istilah aja, karena memang angkatan kita adalah angkatan pertama kali gitu loh. Jadi kita tuh itu, iya, gitu. Jadi kita tuh suka duka tuh kita yang tahu dulu. Kita tuh bakal jadi kayak sumber referensi nggak sih, kayak bakal ditanya, Kak gimana sih kurikulum Merdeka itu gimana? Itu bisa, kita adalah kurikulum yang jadi kakak kelas banget gitu istilahnya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga pesan baiknya bisa kalian ambil. Kalaupun ada yang buruknya, udah tinggalin aja, nggak apa-apa. Juga ada pikiran kalian yang terbuka ya setelah mendengar podcast ini. Iya, karena bisa pokoknya mengambil langkah yang mateng, yang lebih baik gitu. Pokoknya pesan dari kita, jangan pernah gengsi, jangan pernah ikut-ikut teman. Terus berjuang sesuai yang kalian mimpiin. Mimpi kalian bangun sama sendiri, mindset kalian sendiri. Mimpi kalian bangun sendiri, bukan dari orang lain. Jangan lupa berdoa, berusaha, dan belajar juga. Karena ketiga hal itu harus balance. Kalau kalian belajar tapi kalian lupa ibadah, itu bakal sama aja, nggak akan ada hasilnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Semangat berusaha, semoga kita semua bisa mencapai cita-cita yang kita impiin selama ini. Amin. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.